Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang dianjurkan dalam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah al-khuruj ilal musalla. Keluar atau berangkat ke tanah lapang. Musalla, ya, di sini perlu diperhatikan bahwasanya al-musalla dalam bahasa Arab artinya tanah lapang, tempat melaksanakan sholat Id. Bukan artinya musalla itu masjid yang kecil, bukan. Tapi al-musalla maknanya adalah tanah lapang, tempat melaksanakan salat Id. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla, fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke tanah lapang, yaitu al-musalla tadi artinya adalah tanah lapang tempat melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka yang pertama kali beliau mulai adalah sholat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan An-Nasa'i. Dalam hal ini Al-Allamah Ibnul Hajj Al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku dalam pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah diadakan di tanah lapang, bukan di masjid. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram." Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Meskipun terdapat keutamaan yang sangat besar ini, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap meninggalkan Masjid Nabawi dan berangkat ke tempat pelaksanaan salat Id, yaitu di tanah lapang. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Madkhal. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala berkata, sunnahnya adalah melaksanakan sholat Id di tanah lapang. Hal ini telah diperintahkan oleh Ali radhiyallahu anhu dan dinilai baik oleh Al-Auza'i dan Ashabur Ra'i. Ini merupakan pendapat Ibnul Munzir. Untuk mengetahui dalil-dalil mengenai masalah ini secara mendalam dengan bantahan terhadap berbagai syubhat yang disodorkan oleh para penyelisih, silakan merujuk buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarhu Sunanit Tirmidzi, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala memiliki satu risalah tersendiri yang diberi judul Salatul Idaini fil Musalla Kharijil Balad Hiya Sunnah. Barang siapa tidak mampu berangkat ke tanah lapang karena sakit atau karena faktor usia yang sudah uzur, maka dia boleh sholat di masjid dan insya Allah dibolehkan baginya. Di sini ada satu hal yang harus diingat, bahwa tujuan pelaksanaan sholat di tanah lapang adalah berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat. Namun yang kita saksikan saat ini di banyak negara adalah banyaknya tanah lapang yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan sholat meskipun sebenarnya tidak dibutuhkan. Dan dalam hal ini para ulama telah mengingatkan bahwa hal tersebut makruh. Silakan lihat dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Bahkan sebagian tempat pelaksanaan sholat itu malah menjadi ajang pertemuan bagi kelompok tertentu untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. La haula wa la quwata illa billah.